Ada ibu-ibu yang tanya kepada suaminya, "Papa, apakah papa masih sayang mama?" Suaminya menjawab, "Mama, jangankan mama, istri orang lain aja papa sayang kok. Apalagi istri sendiri." Begitu katanya. Papa begini adalah papa setan. Kalau ada bapak-bapak begitu di ruangan ini, habis ini maju kita foto bersama dulu sebagai kenang-kenangan. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memilih kalian. Kepada Bapak Pendeta Melatuk MTH dipersilakan. Mari kita satu hati, kita berdoa. Terpujilah Allah yang maha besar, Allah yang hidup, Allah yang ajaib, Allah yang berjanji. Ketika 2-3 orang berkumpul dan sepakat, Engkau hadir di tengah-tengah mereka. Kami yakin Engkau ada di sini saat ini untuk menolong kami semua, menjamah, mengampuni, membaharui kami, supaya kami semua betul-betul menjadi milik kepunyaan Tuhan, menjadi saksi Kristus yang memberi dampak bagi sekeliling kami, mulai dari keluarga masing-masing dan seterusnya. Terima kasih banyak Allah yang hidup. Berfirmanlah bagi kami dan pakailah hamba-Mu yang hina ini untuk menjadi alat dalam tangan-Mu, menjadi juru bicara-Mu. Urapilah setiap huruf kata kalimat yang akan hamba-Mu seberangkan, supaya benih-benih firman Allah itu jatuh di tanah hati yang subur, dan kemudian dia berakar, bertumbuh, berbuah lebat, berbuah manis untuk kemuliaan nama Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan semua yang rindu firman-Nya sama-sama kita berkata amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Silakan duduk jemaat terkasih. Puji Tuhan. Malam ini full. Ya, ini saya khotbah sudah jam hampir 8:30 ya. Jadi paling lama khotbah saya 1 jam. Tidak apa-apa ya Bapak Ibu terkasih ya. Beri tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan. Baik, Bapak Ibu jemaat, pembacaan firman Allah masih sama dengan tadi malam, karena ini adalah sambungan dari khotbah tadi malam. Yakobus pasal 4 ayatnya yang ke-7. Yakobus pasal 4 ayat 7, demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Bapak Ibu, dalam perayaan Natal gabungan ini temanya yaitu marilah pergi ke Bethlehem. Tapi itu akan kami bahas pada besok hari. Tadi malam dan malam ini saudara-saudara, menurut Yakobus 4 ayat 7 ini, satu pokok pikiran yang saya seberangkan adalah semua kita secara bersama-sama, baik pendeta maupun jemaat, termaksud saya, kita semua melalui khotbah tadi malam dan malam ini, kita semua didesak, didorong untuk Natal 2024 ini saatnya kita memberi kado terbaik kepada Tuhan. Dan kado terbaiknya adalah penundukan diri kepada Tuhan, dan saat yang bersamaan kemauan untuk melawan iblis. Dan kalau Bapak Ibu yang hadir tadi malam karena cuaca, jadi mungkin 3/4 atau ya sekitar begitulah yang hadir. Tapi malam ini puji Tuhan ruangan yang besar ini dipenuhi oleh jemaat milik Kristus. Sejauh mata memandang full. Saya hanya perlu mengingatkan garis besar saja bahwa untuk mendorong kita semua memberi kado terbaik bagi Kristus di Natal 2024. Berdasarkan ayat ini,
saya menyampaikan hanya dua hal besar. Yang pertama adalah fenomena sebelum seseorang mempunyai kerinduan dan komitmen untuk tunduk kepada Allah dan lawan iblis. Dan kemudian fenomena yang selanjutnya adalah fenomena di mana seseorang mau tunduk kepada Allah dan melawan iblis. Untuk fenomena pertama, sebenarnya khotbah tadi malam belum selesai. Karena seluruh perikop dari nats yang saya mau soroti itu ada 10 ayat. Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai ayat 10. Ayat 7 adalah titik tengahnya dari 10 ayat tersebut. Dan menarik bahwa fenomena sebelum orang tunduk kepada Allah dan mau berkomitmen melawan iblis, saya sudah soroti ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Di mana ayat-ayat itu mengingatkan ada 3 konflik yang tak bisa dihindari ketika orang tidak tunduk kepada Allah. Yaitu konflik dalam diri, di mana keinginan daging selalu menang atau lebih kuat dari keinginan roh, sehingga beberapa di antara kita seringkali melakukan apa yang tidak kita kehendaki. Maksudnya kita maunya baik, kita maunya berubah, kita maunya semakin maju, kita maunya semakin meningkat. Tapi faktanya adalah kita hanya begitu-begitu terus, jalan di tempat, bahkan mungkin mengalami kemunduran secara rohani. Makanya kalau kita bandingkan dengan ayat tertentu di dalam Galatia pasal 5 ayat 17, di situ Rasul Paulus menyampaikan ini kepada kita. Perhatikan Bapak Ibu, Galatia 5 ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Itu sudah pasti, tak terhindarkan. Terus? Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Dan sebaliknya, terus. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Iya, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Itu tanda-tanda bahwa keinginan daging lebih kuat. Konflik dalam diri dimenangkan oleh keinginan daging. Dan kalau ini tidak segera dituntaskan, tidak segera diobati, jemaat terkasih, maka dia akan merambat menjadi konflik dengan sesama. Kita iri hati, kita dengki, kita bertengkar, membunuh, gosip, menghujat, mau mencuri milik orang, dan lain sebagainya. Pokoknya ada konflik yang begitu tajam yang kemudian terjadi di antara sesama. Dan paling parah adalah konflik dengan Tuhan Allah, yaitu tidak berdoa. Itu tanda konflik dengan Tuhan Allah. Yang kedua, kalaupun berdoa, berdoanya dipenuhi hawa nafsu. Saya sudah bahas itu di ayat 3. Dan kemudian saudara-saudara, konflik dengan Allah itu hari ini saya akan mulai semakin tajam, yaitu saat kehidupan seseorang lebih banyak menyenangkan dunia. Yakobus memakai istilah persahabatan dengan dunia. Pada saat orang bersahabat dengan dunia, Alkitab berkata dia menjadikan dirinya musuh Allah. Makanya setelah ayat 3, ayat 4-nya bilang begini Bapak Ibu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ayat 4 dimulai dengan hai orang-orang yang tidak setia. Itu ternyata dia punya terjemahan dari NIV, New International Version. Dia pakai kata adulteresses, artinya perempuan pezina. Perempuan pezina itu sudah pasti tidak setia. Tapi kenapa Yakobus memakai istilah perempuan pezina? Begini Bapak Ibu, sebagai gereja Tuhan, kita itu sudah ditunangkan kepada satu laki-laki. Siapa mempelai laki-laki itu? Mempelai laki-laki itu adalah Kristus. Maka kalau kita menyeleweng dari komitmen kita
kepada sang mempelai gereja, sang mempelai laki-laki, yaitu Yesus Kristus, kita digambarkan seperti seorang pezina perempuan atau perempuan zina. Makanya dia bilang persahabatan dengan dunia. Kata dunia di situ dari kata Yunani kosmos. Kosmos itu punya arti macam-macam. Ada kosmos yang artinya adalah tempat, ya. Ada kosmos artinya tempat. 2-3 orang ya sepakat di dunia ini. Nah itu katanya kosmos itu artinya tempat, ya. Lalu kemudian saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kata kosmos juga bisa berarti manusia. Makanya Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Dunia di situ bukan bicara tempat, tapi bicara orang dari berbagai latar belakang, suku, bahasa, budaya. Saya senang, saya orang NTT, ada di tengah-tengah orang Dayak, dari Dayak Kayang atau yang lainnya. Saya sangat bersyukur. Dan itulah Kristus kita, amin. Dia datang bukan untuk suku tertentu, dia datang bukan untuk gereja tertentu, dia datang untuk dunia yang percaya kepada dia. Tapi ada satu dunia dari kata yang sama, yaitu kosmos. Itu artinya adalah satu sistem yang dikuasai oleh si jahat, sehingga siapapun yang terjebak dengan sistem ini, dia akan memiliki kecenderungan hidup kontras secara tajam dengan Tuhan. Makanya dikatakan di Yakobus 4 ayat 4, kamu orang-orang tidak setia, pezina-pezina perempuan, kamu berzina, kamu menyeleweng dari sang mempelai laki-laki, kamu terikat oleh sistem yang dikuasai oleh si jahat, sehingga seringkali kita melakukan apa yang bertentangan dengan kehendak sang mempelai gereja, yaitu Kristus. Contoh-contoh praktislah saudara-saudara. Di dalam rumahnya Tuhan Yesus, di gereja, itu kan ada aturan Bapak Ibu terkasih. Contohlah sederhana, saudara kerja perpuluhan, nah itu bawa ke gereja. Saya tidak ada lihat kotak perpuluhan. Atau di gereja ini tidak ada perpuluhan? Ada ya? Ada gereja tertentu tidak pakai perpuluhan lagi. Karena bla bla bla, perpuluhan tidak pernah dihapus. Saya percaya gereja Kemah Injil Indonesia adalah salah satu gereja yang diberkati dan dipakai Tuhan untuk menjangkau jiwa di bangsa ini, bahkan di bangsa-bangsa. Gereja Kemah Injil adalah gereja yang menghormati firman Allah di atas segala-galanya. Amin. Perpuluhan itu uangnya Tuhan. Saudara kerja gaji 1 juta, 100.000 itu Tuhan Allah punya, bukan Anda punya. Kalau 100.000 ini Anda makan, baca Maliaki, Anda merampok uang Tuhan. Jadi kalau ada orang bilang perpuluhan boleh nggak bantu di panti asuhan, itu bukan urusanmu. Kau kembalikan ke gereja dulu, nanti gereja yang atur mau bantu di mana, urusan gereja. Sebagai anak Tuhan harus taat aturan. Amin. Amin. Kita yang sudah berumah tangga, sudah menikah, komitmen kita waktu menikah apa? Saya sudah menikahkan banyak pasangan. Ada janji nikah, ada yang janji nikah dilakukan sebelum pemasangan cincin, ada janji nikah pas pemasangan cincin. Aku akan setia kepadamu dalam suka dan duka, dalam untung dan rugi, dalam sakit dan sehat, dalam keadaan apapun. Tidak akan ada perempuan lain di hidupku. Seumur hidup pernikahan kita, hanya kau satu-satunya di hatiku. Perempuan juga mengatakan hal yang sama. Tapi mari kita jujur Bapak Ibu, berapa banyak kita menjadi pezina-pezina, tidak hormati pernikahan. Dia pikir janji nikah itu adalah janji kepada pendeta. Salah. Janji nikah itu janji kepada Tuhan Allah. Pendeta atau gembala sidang hanya perpanjangan tangan Tuhan untuk melakukan pemberkatan dari Allah kepada rumah tangga tersebut. Amin. Sekarang ngeri-ngeri sedap. Orang selingkuh pakai istilah ATM BCA.
Asal tidak mengandung, berselingkuh cuek aja. Buset. Ada lagi arti lain dari ATM BCA. Akibat tidak mengandung, berselingkuh cari anak. Ngeri sekali. Ada ibu-ibu yang tanya kepada suaminya, "Papa, apakah papa masih sayang mama?" Suaminya menjawab, "Mama, jangankan mama, istri orang lain aja papa sayang kok. Apalagi istri sendiri." Begitu katanya. Papa begini adalah papa setan. Jangankan istri sendiri, istri orang lain aja papa sayang, papa peduli, papa perhatian, papa transfer. Waduh. Kalau ada bapak-bapak begitu di ruangan ini, habis ini maju kita foto bersama dulu. Sebagai kenang-kenangan. Berapa banyak yang model begitu? Kemarin saya nonton di TikTok. Seorang suami grebek istrinya. Istrinya ibu kades. Ibu kades bawa laki-laki dalam rumah. Suami lapor polisi di polsek sekitar situ, lalu kepung rumah itu. Itu laki-laki lari sambil tarik celana. Ibu kades hilang sampai hari ini belum ditemukan. Saya pikir cuma laki-laki yang model kayak begini. Banyak juga kaum perempuan yang dipakai setan. Maka tidak kebetulan Yakobus berkata, "Kau tidak setia, kau itu adulteresses, kamu itu orang pezina perempuan, tidak setia kepada pasanganmu." Rumah tangga model begini, kalau tidak segera diselesaikan sampai akar-akarnya, engkau sedang mengundang malapetaka ke dalam rumahmu. Engkau sedang mengundang malapetaka ke dalam ekonomimu. Engkau sedang mengundang malapetaka kepada keturunanmu. Hati-hati. Kadang-kadang kita bilang agama Kristen, tapi jahat sama pasangan. Gereja itu dengan Kristus hubungannya tidak digambarkan seperti papa dan anak atau om dan tante, digambarkan seperti suami dan istri. Hai istri, tunduklah kepada suami. Ya, jadi saudara-saudara, hubungan Kristus dan gereja itu digambarkan seperti suami istri. Maka dari itu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, siapapun kita, hei pria-pria, hei kepala-kepala keluarga, tolong hormat Tuhan. Amin. Amin. Jaga kekudusan rumah tangga. Kepada jemaat di Tesalonika sebagai data pembanding saja. Dalam 1 Tesalonika pasal 4, mulai ayat 3, Paulus mulai bicara tentang kekudusan dalam rumah tangga. Orang kalau sudah menikah harus jaga kekudusan. Perhatikan saudara-saudara. Karena inilah kehendak Allah. Karena inilah kehendak Allah. Pengudusanmu yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Pengudusanmu yakni supaya kamu menjauhi percabulan. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri. Terus. Dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Amin. Bukan di dalam keinginan hawa nafsu, seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Karena memang kita dipanggil untuk melakukan yang seperti itu. Bapak Ibu, saya ngomong ini karena saya keliling-keliling Indonesia. Masalah di mana setan sedang menunggangi banyak orang, dan walaupun dia agama Kristen, walaupun dia terlibat pelayanan, beberapa di antaranya adalah majelis gereja, bahkan ada pendeta yang melakukan perselingkuhan. Di ayatnya yang ke-7 dari 1 Tesalonika 4 dia berkata, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, tapi Allah memanggil kita untuk melakukan apa yang kudus. Bagi saudara yang tolak kebenaran ini, tolak aturan untuk menjaga kekudusan di dalam rumah tangga, Anda tidak tolak pendeta, Anda tidak tolak kami, Anda tolak Tuhan Allah. Makanya ayat 7, ayat 8 dia bilang begini, dari 1 Tesalonika 4. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, Amin. melainkan apa yang kudus. Kalau ada yang mau tolak, dengarkan. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu.
Tidak, bukan tolak pendeta. Paulus bilang, kamu tidak tolak kami, kau tolak Roh Kudus. Amin, kekasih Tuhan. Sekarang kita dapat masalah banyak sekali, krisis kesetiaan dalam rumah tangga. Maka dari itu, kalau mau kasih hadiah Natal di Tuhan Yesus, di Natal 2025-24 ini, tolong berikan dirimu yang kudus itu. Sebab dalam surat Roma Paulus bilang, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Kalau dalam perjanjian lama orang persembahkan tubuh binatang, tubuh domba, tubuh lembu, tubuh kambing. Kalau dalam perjanjian baru, tubuh kita, bukan tubuh binatang, tubuh manusia dipersembahkan kepada Allah. Petrus mengatakan, kuduslah kamu karena aku kudus. Sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun dapat melihat Allah. Jadi Bapak Ibu terkasih, ini contoh-contoh saja di dalam keseharian kita, kekasih-kekasih Tuhan. Maka dari itu firman ini datang untuk mengoreksi kita. Ya, saya sering ngomong di mana-mana, lebih baik Tuhan tegur kita pakai firman daripada dia tegur pakai kemoterapi. Lebih baik Tuhan tegur pakai firman, pakai pendeta, pakai juru-juru bicaranya, daripada dia tegur pakai bangkrut. Dia tegur pakai selang infus. Hei orang-orang muda, kalian juga sama. Kalau pacaran, jaga kekudusan. Jangan pegang-pegang. Kalau cowok mau pegang, suruh dia pegang kabel, supaya dia rasa aliran itu. Amin. Oh iya dong orang muda, jaga kekudusan. Tidak ada yang larang pacaran, tapi pacaran Kristen itu adalah persiapan menuju nikah dan fondasinya adalah kekudusan hidup. Ketika malaikat Jibril datang kepada Maria dan bilang engkau akan mengandung, Maria bilang bagaimana hal itu mungkin terjadi? Aku belum bersuami. Terjemahan lain dia bilang bagaimana hal itu mungkin terjadi? Aku belum pernah disentuh laki-laki. Itu perempuan keren. Anak-anak muda, kamu yang akan melanjutkan estafet pelayanan di gereja Kemah Injil ini. Tuhan mencari umat yang kudus, yang menghormati kekudusan Allah. Berikan kado terbaik, tunduk kepada Dia. Karena tanpa ketundukan, kamu akan menjadi sahabat dunia. Sekarang kita gali lebih dalam, Bapak Ibu. Kenapa orang kok bisa konflik dalam diri, konflik dengan sesama, lalu konflik dengan Tuhan Allah, menjadi sahabat dunia? Ternyata akarnya ada di ayatnya yang ke-5. Saya baca ayat 5 buat saudara. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diinginkannya atau diingininya dengan cemburu. Saudara, penggalian tentang ayat 5 ini, kalau kita lihat, Yakobus mengatakan bahwa seperti yang dikatakan kitab suci itu harusnya ada natsnya, tetapi ternyata tidak ada. Dan kata roh yang di sini, saudara-saudara, dia pakai R besar dalam terjemahan Indonesia, sehingga kita mengira ini Roh Kudus, padahal bukan. Studi yang lebih ketat terhadap teks ini, kekasih Tuhan, kata roh itu dalam Alkitab asli, mau Roh Kudus ke roh manusia, itu tidak ada pembedaan huruf besar, huruf kecil. Ya, maka ternyata sebenarnya yang dimaksudkan dengan roh yang diingini dengan cemburu di sini adalah roh manusia. Makanya dalam terjemahan NIV yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, saya baca terjemahannya buat saudara. Ayat 5 berbunyi, atau apakah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang disebabkannya tinggal di dalam kamu sangat iri hati. Jadi maksudnya roh kita. Kecenderungan roh manusia itu adalah penuh dengan iri hati. Alkitab berkata, segala kecenderungan hati kita setelah manusia jatuh dalam dosa, kecenderungan hati kita hanyalah membuahkan dosa, 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 dan dosa. Makanya semua perbuatan kotor
yang lahir dari hidup kita, itu akarnya dari hati. Orang-orang Farisi mengkritisi Yesus gara-gara murid-murid makan tidak cuci tangan. Lalu Yesus bilang, bukan apa yang masuk yang menajiskan, tapi apa yang keluar itu yang menajiskan. Karena yang keluar itu bersumber dari hati yang kotor. Makanya dalam Markus 7, Bapak Ibu, mulai ayat 21, ada serentetan dosa yang muncul dari hati kita sebagai manusia. Dikatakan demikian, Markus 7 ayat 21 sampai 23. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pikiran jahat, pencurian, curi, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, serakah, kejahatan, jahat, kelicikan, licik, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Iya. Jadi kita semua pernah mengalami ini, Bapak Ibu. Tapi tenang, puji Tuhan. Kalau Anda baca seluruh Yakobus itu, ternyata di ayat 6 ada solusinya. Solusinya cuma satu, yaitu kasih karunia Allah. Makanya saudara-saudara, di ayat 6 dari Yakobus pasalnya yang ke-4 itu dikatakan, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Almarhum Pendeta Billy Graham pernah menulis sebuah buku. Waktu itu saya ingat bukunya warna kuning kecil sekali. Ya, handbook lah, bisa dipegang, dibawa kemana-mana. Billy Graham mengatakan hal kedua terbesar di dunia ini adalah dosa kita. Tapi hal pertama yang mengalahkan segala-galanya adalah kasih karunia Allah. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Makanya tidak peduli seberdosa apapun seseorang, tapi kalau kasih karunia itu dicurahkan Allah kepada orang itu, maka Allah sanggup menjadikan dia ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Siapa yang tidak kenal Paulus? Paulus penjahat kelas kakap, anti Kristen, anti gereja. Secara eksplisit Lukas mencatat di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 dan seterusnya. Dalam kebencian yang bernyala-nyala, dia mengejar gereja sampai ke Damsyik. Tapi luar biasa, sebelum pintu gerbang Damsyik terbuka, pintu gerbang anugerah terbuka bagi dia. Sebelum pintu gerbang Damsyik terbuka, pintu pertobatan terbuka bagi Rasul Paulus. Seorang penjahat diubahkan menjadi hamba Tuhan. Makanya dalam 1 Timotius 1 ayat 15, Rasul Paulus berkata, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka Rasul Paulus berkata, akulah yang paling berdosa. Tapi karena itu Allah menunjukkan kasih-Nya supaya aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepada Tuhan. Kita semua punya latar belakang, Bapak Ibu. Tapi percayalah, sebesar apapun dosamu dan dosaku, hanya ada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus, yang berkata, aku datang tidak cari orang benar, aku datang cari orang berdosa supaya mereka bertobat. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Satu kampung kaget ketika saya ambil keputusan bertobat. Kenapa kaget? Mereka tahu saya pengacau di kampung, saya pencuri kelas kakap. Jadi yang khotbah ini bukan hanya hafal ayat atau bisa menjelaskan ayat, saya sudah alami ayat-ayat itu. Saya troublemaker, pembuat kekacauan, pembuat masalah. Ditahan 8 kali karena kasus penusukan, perampokan. Saya pernah tusuk orang di depan gereja, Bapak Ibu. Selesai ibadah, karena musuh saya tikam dia 10 tusukan. Dia sudah berteriak, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Tapi saya tusuk terus. Makanya aneh, ketika Mel Atok mau sekolah teologi,
Aneh ketika Mel Atok mau pegang Alkitab, lalu keliling persekutuan doa dan mulai berlutut, mulai belajar menyembah dalam roh dan kebenaran. Orang tidak percaya. Sampai saya sekolah teologi, pulang jadi pendeta, bikin KKR, macet satu kampung. Orang keluar bukan mau dengar khotbah sebagai tujuan utama. Khotbah bukan tujuan utama mereka. Mereka hanya mau memastikan apakah pencuri ini benar-benar sudah jadi pendeta. Karena jemuran mereka hilang. Karena bagi saya, waktu itu belum bertobat, jemuran yang dijemur lebih dari jam 10 malam, saya anggap amal ibadah. Saya akan bantu ambil dan saya akan setrika dan saya akan simpan di lemari saya sendiri. Oh, banyak tuh kesaksian-kesaksian dalam sebuah KKR. Sebelum saya berkhotbah ada ruang kesaksian. Saya kaget karena seorang guru saya maju bersaksi dan dia berkata sambil menangis, dia bilang, saya tidak percaya semua ini. Dulu seorang murid pernah mau pukul saya, dia pecahkan ban motor saya, dihancurkan kaca-kaca sekolah. Tapi hari ini dia berdiri dan memberitakan firman Tuhan Yesus Kristus. Mel ini pernah mau pukul saya. Saya hampir tidak percaya bagaimana Mel Atok bisa jadi pendeta. Tapi apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Yesus. Dia sanggup merubah itu penjahat di sebelah salibnya menjadi ciptaan baru. Jadi siapapun Bapak Ibu, kalau kita sering mengalami konflik dalam diri, konflik dengan sesama, konflik dengan Tuhan, bahkan menjadi sahabat dunia ini, menjadi pejina-pejina rohani, menjadi orang-orang yang tidak setia, sudahlah, itu masa lalu kita. Itu masa lalu kita. Natal 2024, Gereja Kemah Injil Indonesia, Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Timur. Kita semua harus memberi diri kita, Tuhan, ini aku tidak mau seperti dulu lagi. Aku mau jadi ciptaan baru. Amin. Supaya kita jangan sama lagi. Saudara yang jemaat lokal di sini, di Miau Baru ini, tidakkah Anda melihat Tuhan bekerja di gereja ini? Tidakkah Anda melihat Allah berbelas kasihan dengan menyiapkan satu gedung yang luar biasa, fasilitas-fasilitas yang luar biasa? Allah cinta kalian jemaat. Tunjukkan cintamu kepadanya. Tunjukkan kasihmu kepadanya. Amin, Bapak Ibu terkasih. Jadi semuanya karena anugerah. Selamat karena anugerah, berubah karena anugerah. Bahkan dalam anugerah pun kita dipercayakan melakukan perkara-perkara besar. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 12, barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari yang aku lakukan, karena aku pergi kepada Bapa. Pekerjaan apa itu? Memberitakan Injil. Ingat sinode Anda itu namanya Kemah Injil. Injil harus menjadi ujung tombak pelayanan kita. Saya sudah bermitra lama dengan sinode ini. Jadi saya tahu pendeta-pendetanya sangat menekankan Injil. Jangan tekankan yang lain. Aksesoris-aksesoris yang bukan hal primer itu tidak boleh menjadi primer. Sekunder tetap sekunder, primer tetap primer. Yang sangat mendesak menjadi kebutuhan utama gereja adalah Injil. Bahkan saya suka kutip komentar pendeta Stephen Tong. Dia berkata, di kantong-kantong Kristen perlu terjadi re-evangelisasi. Apa itu? Re-evangelisasi, penginjilan ulang, penginjilan kembali. Karena banyak kantong Kristen tapi moral bejat luar biasa. Tapi dengan melakukan penginjilan ulang seperti ini luar biasa. Makanya dari tanggal 11 sampai 15 November 2024 ada banyak acara. Ada lomba perahu, lomba musik tradisional. Setelah ini lomba vokal grup, besok paduan suara, sepak bola, kesenian dan lain sebagainya. Tapi yang paling utama adalah kebaktian, kebangunan rohani. Karena di sini firman Allah disampaikan dengan jujur, dengan tegas, apa adanya. Amin Bapak Ibu. Bangkit Gereja Kemah Injil Miau Baru. Bangkit Gereja Kemah Injil Kabupaten Kutai Timur.
kita harus lebih dahsyat. Harusnya apa yang terjadi di Vietnam memotivasi kita, mendorong kita, membakar kita. Kita tidak boleh begini-begini terus. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kalau memang kita itu sudah betul-betul mengalami anugerah, apa tandanya? Apa manifestasi dalam hidup kita? Yakobus 4 yang ayat 7 yang kita bahas dimulai dengan tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis. Tanda orang betul-betul sudah menerima anugerah, sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pasti ada penundukan diri. Dan ada sikap melawan setan. Tidak bisa tunduk dua-dua. Tunduk Tuhan tapi tunduk setan. Waktu Anda ke gereja, Anda tunduk Tuhan. Tapi pulang gereja main judi, itu tunduk kepada setan. Tuhan tidak mau. Tidak ada ayat bilang, kalau kamu sudah terima anugerah, tunduk dua-dua. Tunduk kepada Allah, tunduk kepada setan. Mulut yang sama pakai memuji Allah. Suara 1, suara 2, suara 3, suara rakyat. Lalu mulut yang sama pakai maki orang, pakai maki, kasih keluar kata kotor, maki suami, maki istri, maki anak, tidak diperbolehkan. Amin. Yakobus di bagian yang lain, Yakobus pasal 3 mulai ayat 9. Yakobus bilang tidak bisa demikian. Yakobus 3 ayat 9, silakan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. terus Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. amin. Terus Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jadi ini masalah perkataan ini juga penting ya. Saya tidak tahu ya, kalau kami di Indonesia Timur sana tuh, memang kata kasar tuh dianggap sebagai bahasa gaul. Kalau ketemu orang lalu maki itu tuh keren itu. Panggil orang dengan istilah kebun-kebun binatang, waduh itu gaul banget. Saya lihat di beberapa daerah lain juga begitu. Pacaran, panggil pacarnya nyet. Tapi itu dianggap asik begitu, nyet. Panggil maitua nyet, monyet. Monyet. Babi, gitu katanya. Babi datang, ayo bi. Panggilnya bi, lengkapnya babi. Saudara-saudara, ini tidak boleh demikian. Amin. Ini media sosial ini ngeri-ngeri sedap. Maka dari itu kita semua tolong orang-orang tua awasi anak-anak kita main handphone. Ya tolonglah. Mereka di gereja 2 jam. Ya di sekolah berapa jam. Waktu paling banyak tuh di rumah. Jadi papa dan mama kita ekstra perhatian. Bikin aturan lah. Settingannya ada tuh, ada YouTube anak dan lain sebagainya. Bahaya banget loh saudara-saudara. Banyak anak-anak umur masih SD tetapi sudah tahu itu pornografi dan lain sebagainya. Maka dari itu saya sarankan orang-orang tua, mari kita jangan hanya kasih makan dan minum dan pakai, tapi kita punya tanggung jawab untuk pertumbuhan rohani mereka. Dan itu adalah salah satu manifestasi juga kita mau tunduk kepada Allah dan melawan iblis. Ya. Setan bisa pakai YouTube, setan bisa pakai TikTok, setan bisa pakai Instagram, setan bisa pakai snack video, tapi jangan lupa anak Tuhan juga bisa pakai itu. Maka kita harus pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Saat setan pakai untuk merusak anak-anak Tuhan, kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tunduk kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Kalau Yakobus bilang iblis lari daripadamu, itu jangan berpikir iblis lari selama-lamanya. Tidak. Dia lari, dia tunggu kesempatan yang baik, dia datang kembali.
Jangankan kita, Yesus saja dia cobai di padang gurun di Lukas 4 dan Matius 4. Menurut Injil Lukas pasal 4 ayat 13, setelah dia mencobai Yesus, dia pergi, dan ayat itu secara jelas mengatakan dia tunggu kesempatan yang baik. Coba baca Lukas 4 ayat 13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Iya, dia mundur, tapi dia tunggu waktu yang baik. Jadi ini juga perlu kita pahami. Ketika Yakobus bilang berkata, tunduk kepada Allah, lawan iblis, dia lari. Dia tidak lari terus. Dia akan cek kembali kita, masih posisi berjaga-jaga atau tidak. Masih posisi intim sama Tuhan atau tidak. Di bagian lain Matius bilang apa? Kalau setan keluar dari dalam diri seseorang, dia pergi mengembara. Tapi waktu dia kembali, dia melihat orang itu bersih, rapi, ya, rapi tersusun, tetapi kosong. Dia masuk kembali dan kehidupan orang itu akan jauh lebih jahat. Maka dari itu, di Yakobus itu, setelah dia berkata, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, di ayat 7, ayat 8 dia bilang begini. Mendekatlah kepada Allah. Mendekatlah kepada Allah. Untuk lawan iblis harus selalu dekat kepada Allah. Dengar Bapak Ibu, kita itu seperti nyamuk, iblis itu seperti cecak. Cecak ya, di sini bilang cecak atau cicak. Cicak. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Kita itu kayak nyamuk. Setan itu kayak cicak. Jadi jangan coba-coba jalan sendiri. Tapi saya kasih contoh. Kalau saya pegang nyamuk itu, masih beranikah cecak mendekatinya? Tidak mungkin. Seperti itulah kalau kita di tangan Allah yang maha besar. Setan tidak akan sanggup mengganggu gugat kita. Makanya dia berkata, tunduklah kepada Allah, lawan iblis, dia lari daripadamu. Tetapi karena dia akan kembali, maka solusinya mendekat kepada Allah. Amin. Dan Tuhan janji, kalau kita mendekat kepada dia, dia juga akan mendekat kepada kita. Baca ayat 8 sekali lagi. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Mendekatlah kepada Allah, maka ia akan mendekat kepadamu. Amin. Memang ada fenomena begini Bapak Ibu. Ada kita yang mau mendekat kepada Allah, tapi kita rasa kok Allah tidak dekat. Ada dua jawaban. Yang pertama, itu perasaanmu saja. Kadang-kadang mungkin capek, bekerja, ada kepala nyut-nyut. Biasa kalau doa tuh kalau lagi enak, aduh rasanya aman, damai. Tapi ada saat dimana berdoa kok tidak rasa apa-apa ya. Lalu Anda merasa, katanya mendekat kepada Allah, Allah mendekat kepadaku. Saya sudah coba berdoa, saat teduh, baca Alkitab, tetapi kok saya tidak rasa apa-apa. Jawaban pertama, itu perasaanmu saja. Jawaban yang kedua, mungkin memang demikian, karena ada dosa yang masih engkau pegang. Jadi selesaikan dosa itu sampai akar-akar. Saudara pilih mana? Anda yang selesaikan atau Tuhan yang selesaikan? Tuhan yang selesaikan agak repot loh. Yunus lari dari pelayanan, suruh ke sana, dia ke sini. Inilah, tidak tunduk kepada Allah. Herannya orang lari dari Tuhan, kok jalan terbuka, uang tiket ada, dapat kapal bagus, tidur pun di dek paling nyaman, semua lagi goncang-gancing, Yunus lagi nyenyak. Artinya tempatnya tuh nyaman banget. Ingat, tidak semua jalan keluar itu dari Tuhan. Catat ini Bapak Ibu. Tidak semua jalan terbuka itu dari Allah. Jangan sampai setan yang buka jalan untuk membuat Anda lari ke jalan itu semakin jauh dari Allah. Tapi Allah karena sayang Yunus, Allah kejar dia. Kau mau lari kemana? Bagi Tuhan kita tidak ada mustahil. Ikan-ikan besar lagi berenang, Tuhan berfirman kepada ikan, kejar itu kapal. Siapapun yang mereka buang dari kapal, telan. Tuhan tuh mampu loh. Saudara, Anda mau lari dari pelayanan? Hei pemuda, hei pemudi, hei majelis, hei para pendeta, dengar baik-baik. Kita tidak mau Tuhan bisa pakai binatang. Amin. Dia bisa pakai ikan. Dia bisa pakai burung gagak antar roti buat Yunus. Untuk hukum Mesir, dia bisa pakai belalang, pakai lalat,
pakai nyamuk. Untuk menegur Bileam, dia bisa pakai keledai. Apa yang tidak bisa? Untuk mempertobatkan Petrus, dia pakai mujizat ikan. Petrus jatuh, memulihkan Petrus, dia pakai mujizat ayam. Dengan kokokan ayam, Petrus sadar. Artinya begini, kalau kita bisa dipakai Allah, itu anugerah. Amen. Kalau tidak ada lagi yang mau jadi singer, tidak ada lagi yang mau vokal group, tidak ada lagi yang mau jadi paduan suara. Anda pikir alat tidak bisa pakai kambing paduan suara? Hah? Bebek vokal group? Hah? Kuda-kuda main musik? Oh bisa. Jadi kalau Allah ada pakai kita, terimalah pelayanan ini dengan penuh kerendahan hati sambil berkata, ini sebuah kehormatan. Amin. Makanya melayani Tuhan itu terbaik. Hari Natal, siapa pengkhotbahnya? Malaikat. Malaikat berkhotbah kepada gembala-gembala, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Itu khotbah. Pasca Yesus bangkit, siapa pengkhotbahnya? Malaikat. Sebenarnya cukup pakai malaikat, pelayanan di Kalimantan Timur ini selesai. Cukup pakai malaikat, semua beres. Tapi luar biasanya Allah mau pakai kita. Ini pekerjaan terhormat. Makanya dalam Yohanes 12 ayat 26, di sana Yesus bilang, siapa melayani aku dihormati Bapa. Manusia tidak hormat, peduli amat. Tapi Allah hormati hamba-hamba Tuhan yang beri diri, komitmen melayani Allah, dihormati Allah, pencipta alam semesta. Makanya saya pendeta, saya tidak butuh hormat manusia. Saya menyampaikan firman sungguh-sungguh. Kau suka, kau diberkati, kau tolak, kau rugi sendiri. Repot amat. Coba baca ini ayat. Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, Amin. di situ pun pelayanku akan berada. Yes. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Wow. Makanya ketika ada partai politik minta saya jadi caleg, saya nggak mau. Karena mereka lihat follower saya banyak. Ini secara orang politik, kalau lihat YouTube-nya kita, lihat media sosialnya kita, langsung larinya politik. Saya nggak mau. Saya tahu pengalaman Yunus itu, kau lari dari pelayanan, kau cari hal. Satu kali pendeta, terus jadi pendeta. Amen. Kalau sudah masuk dunia politik, dada tidak kuat, iman tidak kuat, kau akan banyak kompromi dosa. Ada survei, bikin survei bilang Pak Mel pasti jadi. Saya tidak mau. Saya tidak mau. Saya mau jadi pendeta. Titik. Saya komitmen dulu jadi pendeta. Allah ambil saya dari sampah. Saya anggap diri saya sampah. Dan dia adalah pemulung agung. Sang pemulung agung itu mencari sampah ini. Lalu dia ambil, dia daur ulang. Lalu dia pakai untuk kemuliaan namanya. Aku terus berdoa, mendekat padanya. Dia mendekat kepadaku. Dan saya tidak mau macam-macam. Melayani dia terus. Amin Bapak Ibu. Ya, terima kasih para pemusik. Terima kasih tadi malam saya mengikuti perlombaan. Itu persiapan sudah dilakukan oleh setiap gereja. Dan Anda persembahkan untuk Tuhan. Terbaik. Tahun depan harus lebih dahsyat bagi Tuhan. Kalau perlombaan seperti ini. Harus. Karena itu Kolose 3:23 dia bilang, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Bukan untuk manusia. Kita tidak cari pujian manusia. Kalau ada orang melakukan apa-apa cari pujian manusia. Paulus bilang dalam Galatia 1 ayat 10, kamu bukan hamba Kristus. Kamu cari pujian manusia, cari kesukaan manusia. Kamu bukan hamba Yesus. Perhatikan. Jadi bagaimana sekarang? Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, Sekiranya aku masih mencoba untuk berkenan kepada manusia, dengar. maka aku bukanlah hamba Kristus. Aku bukan hamba Kristus. Makanya kadang-kadang kalau saya pergi khotbah di satu tempat, itu undangan pertama sekaligus undangan terakhir. Ya orang tidak mau undang lagi, tapi tidak apa-apa. Saya punya prinsip, saya sampaikan Injil. Tapi ada juga yang masih mau undang. Saya tidak tahu kalau di Mio Baru nih masih mau. Tapi kalau masih mau saya datang.
Amin. Karena kita sedang menyukakan hati Allah, bukan hati manusia. Bapak Ibu terkasih, jauh-jauh dari NTT kasih tinggal 4 anak. Anak saya yang bungsu lagi sakit, saya datang ke sini lalu hanya jaga perasaan manusia. Oh no, perasaan Tuhan di atas segala-galanya. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Dan tanda yang berikut ayat 9 dan ayat 10 sudah mau habis. Ini jam sudah mau habis. Saya sudah atur semua. 1 jam cukup. Saya komitmen jam, komitmen betul. Bapak Ibu, setelah itu di ayat 9 Yakobus bilang begini. Ini manifestasi orang setelah tunduk kepada Allah seperti ini. Sadarilah kemalanganmu. Amin. Berduka cita dan merataplah. Yes. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Sampai di situ. Jadi orang kalau betul-betul sudah terima kasih karunia Allah, dia akan menyesali dosanya. Dia akan berduka terhadap dosanya. Kata berduka dia pakai kata Yunani penteo. Penteo itu artinya berkabung. Aduh, dia menderita sekali gara-gara dosa. Saudara, beda orang percaya dengan orang yang tidak percaya. Atau beda antara Kristen sungguh-sungguh dan Kristen palsu. Kalau Kristen palsu bikin dosa, senang dia. Dia senang, tidak ada terganggu apa-apa. Malah dia semakin cari lagi. Dia tambah cari lagi, dia tambah cari lagi. Itu seperti bebek dibuang ke dalam kolam. Bebek kalau masuk kolam senang dia. Berenang dia. Itu bebek, tidak mau keluar. Coba Anda buang ayam ke dalam kolam. Dia sentuh sedikit dia keluar. Maksudnya begini, kita masih bisa salah. Namanya kita manusia tidak sempurna toh. Tetapi kita kayak ayam begitu, sentuh kaget. Bukan bebek, sentuh, wow enak. Anak Tuhan sejati mungkin kita masih bisa jatuh, tapi kita akan terganggu, kita tidak ada damai sejahtera. Kalau salah sama istri, kita cepat-cepat minta maaf. Salah sama suami, kita cepat-cepat minta maaf. Salah sama jemaat atau sama pendeta, kita cepat-cepat minta maaf. Apalagi salah sama Tuhan. Amin. Kita pasti berkabung. Anda coba-coba melawan, Anda sengsara. Saya yang khotbah ini di awal pernikahan berantem sama istri, mau pergi khotbah ini. Saya pakai sepeda motor saja, kita ngontrak. Pindah dari kontrakan satu ke kontrakan yang lain. Saya pakai motor, berantem sama istri. Aduh, suara tinggi. Anak saya yang nanti 20 November ini usia 14 tahun, waktu itu baru usia 6 bulan. Bertengkar kita berdua. Dua-dua kan pengkhotbah, dua-dua pembicara. Jadi beliau Yakobus, saya Titus. Dia Obaca, saya hakim-hakim, ya kan? Semua kutipan ayat jelas. Bertengkar. Karena saya pengkhotbah lebih senior, akhirnya beliau kalah. Menangis dia. Dalam kondisi baru melahirkan itu ya, 6 bulan, jadi masih ya proses pemulihan. Ambil motor, pergi khotbah. Saya coba melawan, saudara. Aduh, paksa menyanyi kayak sok sukacita tapi omong kosong. Bagaimana saya bisa sukacita, istri lagi menangis. Nyanyi glory, aduh glory apa lagi nih, istri lagi menangis. Pas sudah mau jam khotbah, WL-nya angkat sebuah lagu untuk mengantar firman Allah akan disampaikan. Itu suara begitu keras di hati saya. Pulang minta maaf. Sudah lagu firman ini. Tempatnya lumayan. Saya kasih tahu WL, kau tolong putar dulu. Maksudnya kau nyanyi diputar-putar biar lama. Saya ambil motor pulang, minta maaf ke istri. Ibu ini sebenarnya sudah diam, tapi dengar motor datang, menangis lagi dia. Ibu-ibu begitu. Ibu-ibu begitu, kalau posisi unggul habis kita. Habis. Sudah diam dia, kan dia tahu ini pasti balik minta maaf. Langsung dia gas lagi. Aduh, ini celaka besar. Dan betul saudara, masuk kamar saya minta maaf. Saya korek beliau, tapi beliau saya sudah korek dengan penuh cinta, tapi dia tolak seperti orang tengking setan. Hancurkan. Ini benar saudara. Korek garuk, tangkis, korek, tangkis. Aduh, jadi kita kayak kungfu. Yata.
Singkat cerita, hampir 1 jam itu hanya mau minta maaf. Saya bilang sama istri saya, Mama, Papa datang nih sudah lagu firman. Beliau karena seorang hamba Tuhan juga, dia, akhirnya memberi maaf, kita saling memaafkan, saya merendahkan diri, Papa minta maaf. Banyak suami terlalu gengsi. Berat apa minta maaf? Ini ayat bilang, kalau orang sudah mengalami anugerah itu merendahkan diri. Ayat 10-nya. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, termanifestasi dengan merendahkan diri kepada sesama. Saya minta maaf pulang. Kasihan pemimpin pujiannya. Ini kan sudah mau hampir 1 jam tuh. Itu dia menyanyi itu mata sebelah buka sebelah tutup. Menyembah bukan panggil Yesus lagi. Aduh pendeta di mana? Haleluya. Haleluya. Akhirnya saya berkhotbah dan saya cerita kondisi apa adanya. Saya tidak tipe pencitraan munafik. Cerita aja sungguh-sungguh, faktanya begitu. Maafkan saya juga pendeta tidak sempurna. Tapi intinya, kalau kita salah, kita tidak tenang. Cepat-cepat bereskan, rendahkan dirimu dan Allah tinggikan. Amin. Kenapa Allah tinggikan? Sesuai dengan tema kita. Kita kan mau kasih hadiah nih. Waktu dia tinggikan kita sama dengan dia terima kado dari Anda untuk dia. Selamat memberi kado terbaik untuk Tuhan Yesus. Besok kita soroti tema Natalnya. Beri tepuk tangan yang meriah. Saya selesai, Tuhan dimuliakan. Mari kita berdiri bersama-sama. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memilih kalian.